Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa mengerti kebenaran dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 5 Juni 2020 kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan yang ke-21. Saya memberikan judul dari penjelasan firman Tuhan ini, yaitu ketika Anda hendak mengubah arah langkah Anda. Sekali lagi, ketika Anda hendak mengubah arah langkah Anda. Siapa yang saat ini bermaksud mengubah arah langkah hidupnya? Baiklah kalau kita memperhatikan terlebih dahulu pengalaman dari Yusuf. Yusuf mendengar tunangannya mengandung. Siapa yang tidak kaget? Siapa yang tidak terkejut? Siapa yang tidak terheran-heran? Mengapa tunangannya mengandung? Mungkin juga dia kesal, mungkin juga dia gelisah, mungkin juga dia marah, mungkin juga dia bingung terhadap keadaan itu. Oleh sebab itu Yusuf tiba pada titik kesimpulan di dalam dirinya, yaitu menceraikan Maria, menceraikan tunangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang disebut dengan tunangan pada saat itu merupakan hubungan yang resmi, yang legal, yang sakral. Syaratnya hanya satu, tidak boleh berhubungan badan. Dan pada saat itu hubungan tunangan itu bisa disebut suami istri, hubungan suami istri. Tapi sekali lagi syaratnya satu, tidak boleh berhubungan seks, tidak boleh berhubungan badan. Nah, menarik di sana bahwa Yusuf bermaksud untuk menceraikan tunangannya. Ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Perhatikan, ia bermaksud. Kata bermaksud di dalam ayat ini dari bahasa Yunani baulome. Baulome. Secara literal artinya berkehendak, berkeinginan, berhasrat. Jadi Yusuf berkehendak, berkeinginan, berhasrat untuk menceraikan Maria, untuk menceraikan tunangannya. Bapak Ibu, tentu ini kontras, bertolak belakang dengan hasrat keinginan terlebih dahulu. Ketika dia tunangan dengan Maria, tentu saja dia bermaksud, berhasrat untuk melanjutkan sampai ke pelaminan. Tapi di sini dia berhendak, berkeinginan, berhasrat untuk menceraikan Maria tunangannya itu. Ada perubahan di dalam langkah Yusuf, di dalam diri Yusuf. Tapi perhatikan, ketika Yusuf memikirkan perubahan itu, malaikat Tuhan datang dan meluruskannya kembali. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perhatikan, dikatakan di sana ketika ia mempertimbangkan. Mempertimbangkan ini sama dengan memikirkan. Ketika dia dengan serius memikirkan untuk menceraikan Maria, maka malaikat Tuhan datang dan meluruskan kembali arah langkah yang diambil oleh Yusuf yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan ini. Pertanyaannya, mengapa malaikat Tuhan datang? Yang tentu adalah utusan Tuhan untuk meluruskan maksud Yusuf. Mengapa malaikat Tuhan yang adalah utusan Tuhan itu mendatangi Yusuf dan meluruskan arah langkah Yusuf itu? Ada dua alasan.
Yang pertama, karena arah langkah yang diambil Yusuf itu, perubahan arah langkah hidupnya ini tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah menjadikan Yusuf bapak angkatnya si Mesias itu, Yesus Kristus. Alasan yang kedua, karena Yusuf adalah orang yang tulus hati. Sehingga malaikat Tuhan mau datang kepada Yusuf untuk meluruskan langkahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah Anda sekarang dalam kebingungan dan bermaksud mengubah arah langkah hidup Anda? Mungkin Anda yang dirumahkan akan mengubahnya menjadi seorang wiraswata. Mungkin Anda yang usahanya merasa gagal, lalu akan mengubah arah langkah ke usaha yang lain. Atau pertanyaan ini, apakah Anda bermaksud untuk mengubah kepercayaan Anda kepada Tuhan, berubah kepada yang lain oleh karena kecewa dalam situasi ini? Sekali lagi, apakah Anda bermaksud meninggalkan Tuhan oleh karena kecewa? Kecewa menghadapi masalah, kecewa menghadapi pergumulan, kecewa menghadapi situasi yang tidak menentu ini? Tunggu dulu deh, sabar, diam sejenak, tenang. Sabar, Tuhan akan mendatangi Anda yang hendak mengubah arah langkah kepada arah langkah yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Sabar, Tuhan akan mendatangi Anda. Yang penting adalah ketulusan. Ketulusan kita untuk mengikut Tuhan. Jangan dikuasai oleh keinginan yang secara jasmani saja. Sebab keinginan jasmani dalam mengikut Tuhan akan membuat kita kecewa. Mari kita mengikut Tuhan dengan tulus. Apa adanya. Inilah saya Tuhan, hendak mengikut engkau, percaya kepadamu, mengikut langkahmu dengan tulus. Maka ketika Anda salah di dalam mengambil langkah, Tuhan akan mendatangi. Tuhan tidak membiarkan Anda. Tuhan akan mendatangi Anda dan meluruskan jalan Anda kembali. Bukankah kita ingin jalan di jalan yang lurus, bukan? Bukankah kita ingin jalan di jalan yang sesuai dengan maksud Tuhan? Oleh sebab itu, milikilah ketulusan hati di dalam mengikut Tuhan. Dan tunggulah, sabarlah. Karena Tuhan akan mendatangi Anda. Memberitahu, memperjelas, memberi pertimbangan-pertimbangan yang matang kepada Anda. Untuk kembali kepada jalan yang Dia maksudkan. Sehingga kita tidak tersesat, tidak binasa, dan tidak hidup dalam kebebasan yang tidak benar. Sehingga kita tidak, bahasanya itu tidak ngawur di dalam melangkah menjalani kehidupan ini. Amin. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebentar kami akan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Tolonglah ya Roh Kudus, supaya kami tidak mengambil langkah yang salah. Datanglah kepada kami dengan hikmat-Mu, supaya ketika kami salah melangkah, kami diluruskan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tolong sampaikan video ini kepada rekan-rekan, sejawat, atau teman-teman yang lain, atau saudara-saudara kerabat, supaya mereka mendapatkan berkat sama seperti yang Bapak Ibu terima. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diklik. Tuhan memberkati.